Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita telah membaca dari uraian penulis akan dua kejadian di perjalanan hidup Rasulullah SAW. Terdapat di dalam dua hal tersebut dua pelajaran akidah yang sangat berharga yang patut untuk kita perhatikan. Yang pertama tadi penekanan bahwa dakwah para nabi dan para rasul, dakwah Rasulullah SAW, perintah yang pertama yang beliau diperintahkan untuk menyampaikan ketika diutus sebagai rasul adalah memperingatkan dari kesyirikan. Iya. Termasuk di dalamnya berdoa, beribadah kepada siapa-siapa yang disembah oleh kaum musyrikin dari orang-orang salih, para malaikat, para nabi, yang alasan mereka adalah mencari syafaat. Kemudian yang kedua terkait dengan kejadian Rasulullah SAW mendapatkan permusuhan yang sangat keras dari kaum musyrikin ketika beliau menegaskan bahwa siapa yang diibadahi oleh kaum musyrikin itu tidak mampu memberi manfaat, tidak mampu memberi bahaya, dan bukan tempat berdoa. Iya. Jadi harus ditahu inti perbedaan antara dakwah Rasulullah SAW dan agama orang-orang musyrik. Kemudian tempat yang ketiga, atau pelajaran yang ketiga, kata beliau al-mawdi' ats-tsalits, qissatu qiraatihi sallallahu alaihi wasallam surat an-najm bi hadratihim. Adalah kisah ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah An-Najm. Iya. Surah An-Najm dibacakan oleh Nabi, dihadiri oleh kaum musyrikin. Falamma balagha, begitu sampai kepada firman Allah, afara'aitumul Lata wal Uzza, tidakkah kalian melihat bagaimana Lata dan Uzza itu? Alqa syaitanu fi tilawatihi, maka syaitan menyusupkan di dalam bacaan Nabi. Ya, maksudnya di sini menyusupkan. Jadi Nabi membaca, didengar. Dari apa yang terdengar ini dimasukkan oleh syaitan suara, seakan-akan suara Nabi padahal bukan suara Nabi. Dimasukkan tambahan tilkal gharani qul ula wa inna syafa'atahum laturtaja. Ya. Sungguhnya mereka ini al-gharani al-ula, orang-orang yang sangat tinggi kedudukannya, dan syafaat mereka sangat diharapkan. Jadi ketika disebut Lata dan Uzza, padahal disebut di penyebutan surah An-Najm, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata ats-tsalitsata al-ukhra alakum adz-dzakru wa lahul untha. Ini masuk di penjelasan mencela orang-orang yang beribadah kepada berhala-berhala ini. Ya. Bahwa mereka ini tidak memiliki hak apapun untuk diibadahi. Dan syafaat tidak akan bermanfaat kecuali siapa yang diberi izin oleh Allah. Dan Allah tidak memberi izin untuk hal yang seperti itu. Tapi ketika disusupkan bacaan ini
oleh syaitan bahwa mereka ini Lat dan Uzza adalah orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi, syafaat mereka diharapkan. Apa yang terjadi? Fadhannu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalaha. Maka mereka menyangka bahwa Rasulullah mengucapkannya. Padahal itu dari siapa tadi? Dari syaitan. Faqarihu bidzalika. Maka mereka pun bergembira. Sebab kalau Nabi sudah berucap seperti itu, artinya tidak ada lagi bedanya antara kita kaum musyrikin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sangkaan mereka. Iya. Karena Nabi membolehkan dan juga mengakui bahwa Lat dan Uzza punya kedudukan yang tinggi, diharapkan syafaatnya. Iya. Jadi mereka bergembira, wa qalu kalaman ma'nahu, dan mereka berucap sebuah ucapan yang maknanya hadzal ladzi nuridu wa nahnu na'rifu anna Allaha huwa an-nafi'u ad-dar wahdahu la syarika lah laka haula yashfa'una lana 'indah. Mereka inilah yang kita inginkan. Kami tahu bahwa Allah itu dialah yang memberi manfaat, memberi bahaya, satu-satunya tidak ada syirikat baginya. Tetapi mereka itu, sembahan-sembahan itu tadi, itu memberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Iya. Jadi kaum musyrikin dia tahu manfaat datangnya dari Allah, ya, bahaya datangnya dari Allah. Hanya saja mereka mengatakan bahwa itu bisa melalui perantara orang-orang saleh yang mereka ibadahi, dan itulah ibadah mereka, kesyirikan mereka. Iya. Jadi kaum musyrikin itu bukan dikatakan dia meyakini bahwa berhala itu yang mencipta, menghidupkan, mematikan, tidak. Kaum musyrikin tahu bahwa Allah yang menghidupkan, mematikan, mencipta. Tahu kaum musyrikin itu. Mereka imani itu. Iya. Dan kaum musyrikin juga tidak mengatakan bahwa Allah tidak berhak diibadahi. Mereka beribadah kepada Allah. Iya. Tapi mereka mempersekutukan Allah dalam hal itu tadi. Syafaat itu murni milik Allah. Diminta hanya dari Allah, tidak boleh ada perantara. Dan itulah kesyirikan kaum musyrikin. Iya. Falamma balagha sajada sajad wa sayyadu ma'ahu. Jadi begitu surah An-Najm ini dibaca oleh Nabi sampai selesai, dan di akhir surah ada ayat apa? Sujud sajadah, sujud tilawah. Maka Nabi sujud dan kaum musyrikin ikut sujud. Iya. Fasya'al khabar annahum safauhu. Maka tersebarlah berita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengclearkan bahwa mereka ini sudah clear bersama Nabi, enggak ada lagi masalah. Tersebar berita seperti itu. Wa sami'a bidzalika man bil Habasyah faraja'u. Dan para sahabat yang berada di Habasyah mendengar berita itu sehingga mereka kembali. Oh, tidak ada lagi permusuhan. Ya kan? Balik lagi. Mereka sudah aman di Mekah. Ya. Falamma ankara dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adu ila syarri mimma kanu alaihi. Tapi begitu Nabi mengingkari, oh itu tidak benar. Saya tidak pernah mengucapkan. Apa yang terjadi? Mereka kembali kepada hal yang lebih buruk lagi dari perbuatan mereka sebelumnya dalam memusuhi kaum muslimin. Iya. Walamma qalu lahu innaka qulta dzalik. Tatkala para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kamu mengucapkan itu karena terdengar suara." Seakan-akan suara siapa? Suara Rasulullah. Padahal disusupkan oleh siapa? Syaitan. Iya. Khafa min Allahi khaufan 'aziman. Maka Nabi pun takut kepada Allah dengan takutan yang sangat besar. Hatta anzalallahu alaihi, hingga turunlah surah wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyatihi. Iya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami mengutus sebelum engkau Nabi Muhammad seorang rasul, dan tidak pula seorang nabi, ya, kecuali apabila
dia berangan-angan, maka syaitan akan memasukkan sesuatu dalam angan-angannya. Kemudian Allah, ya kelanjutan ayat, fayansakhullahu ma yulqis syaitanu thumma yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Lalu Allah menghapus apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, kemudian Allah mengukuhkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Iya. Jadi ini kisah disebut dengan nama kisah Al-Gharaniq. Kisah ini dari sisi riwayat ada kelemahan. Iya. Ada kelemahan. Dan makna yang diinginkan oleh Syekh jelas. Maknanya benar, tapi berdalil dengan kisah ini seperti yang saya sebutkan tadi, dari sisi ilmu riwayat ada kelemahan. Iya. Baik. Jadi kaum musyrikin menganggap masalah selesai. Kalau boleh minta syafaat kepada siapa? Siapa yang mereka ibadahi? Dengan tadi saya sudah beri kaidah bahwa kaum musyrikin ibadahnya kepada bebatuan, pepohonan, matahari, bulan, para nabi, para malaikat, orang-orang salih. Itu jenis-jenis ibadah mereka. Iya. Baik, kata penulis rahimahullah, "Faman fahima hadhihi al-qissah, thumma shakka ba'daha fi dinin nabi." Siapa yang memahami kisah ini, kemudian setelah itu dia ragu pada agama Nabi, walam yufarriq bainahu wa baina dinil musyrikin, fa'aba'adahu Allah. Lalu dia tidak pandai membedakan antara agama Rasulullah dan agama kaum musyrikin, maka semoga Allah menjauhkannya. Sebab ini jelas sekali kisah ini. Ya, dan ini sebenarnya kisah lemah. Dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis dan keterangan di sirah yang lainnya yang sudah kita bahas tadi, itu sudah membuktikan hakikat permusuhan itu amanah. Yang membedakan antara agama Nabi SAW, agama para nabi dan agama kaum musyrikin apa? Harus dipahami bedanya. Iya. Khususan in arafa anna qawlahu tilkal gharaniq yuradu bihal malaikah. Apalagi secara khusus kalau diketahui bahwa mana ucapan mereka, iya, tilkal gharaniq itu yang ditokohkan ini, yang punya kedudukan tinggi, yang mereka maksudkan adalah para malaikat. Yang dimaksudkan adalah para malaikat. Iya. Baik. Jadi selesai tempat yang ketiga dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud dan pendalilan penulis rahimahullahu taala sangat jelas di sini terkait dengan syafaat. Iya. Syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah meringankan siksaan dari siapa yang Allah kehendaki. Untuk siapa yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat siapa yang Allah kehendaki. Mengampuni siapa yang Allah kehendaki. Iya. Karena itu dalam sejumlah ayat ditegaskan bahwa tidak ada syafaat pada hari kiamat. Maksudnya tidak ada syafaat kecuali milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan ini dalam sejumlah ayat. Di sejumlah ayat yang lain diterangkan bahwa syafaat itu bisa didapatkan dengan izin dari Allah, dan Allah ridha kepada orang yang disyafaati. Iya. Baik. Jadi secara umum perbedaan antara agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan agama kaum musyrikin, iya, agama para nabi itu berdoa langsung kepada Allah, memohon kepada Allah. Tidak boleh ada perantara kepada siapapun dari makhluk. Iya. Kepada siapapun dari makhluk-makhluk yang apakah itu para malaikat, orang-orang salih, ya, ataupun para nabi, tidak ada bedanya. Syafaat hanya diminta dan dimohon dari Allah Subhanahu wa ta'ala saja.
Ya, qulillahi asy-syafa'atu jami'a. Katakanlah bahwa syafaat itu semuanya hanya milik Allah. Harus diminta dari Allah saja. Nah, sedangkan agama kaum musyrikin, mereka meminta syafaat kepada orang-orang salih, orang-orang yang sudah meninggal, kepada para nabi yang sudah meninggal, ya, para malaikat. Meminta syafaat kepada mereka agar supaya mereka memohonkan syafaat di sisi Allah. Dan inilah di antara letak pokok kesyirikan kaum musyrikin. Ciri agama kaum musyrikin. Jadi kalau di hari ini ada yang datang ke kuburan, ya, sebagaimana yang kita lihat sudah menjadi tradisi, datang ke kuburan wali-wali, tempat-tempat yang dikeramatkan, ya, dianggap bahwa ini yang dikubur di sini adalah seorang wali, seorang yang salih, punya kedudukan di sisi Allah. Ya, barangkali itu bisa meringankan kita, dia bisa memohon kepada Allah. Itulah persis agama kaum musyrikin. Ya, yang diterangkan oleh Rasulullah SAW tentang kesyirikan mereka, dan itulah yang diperangi oleh Nabi SAW dan para sahabat. Iya. Jadi ini perbedaan yang sangat menyolok sekali. Harus dipahami. Dan tanpa ini semua dari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Kemudian kata beliau al-mawdi' ar-rabi', tempat yang keempat. Kisatu Abi Talib. Pelajaran yang keempat dari kisah Abu Talib. Ya, ini Abu Talib ada beberapa episode dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW terkait dengan paman Rasulullah Abu Talib. Iya. Sebab Abu Talib ini beliau sangat mendukung Rasulullah SAW. Sebab Abu Talib sangat tahu kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dia kenal Nabi Muhammad itu siapa. Dia kenal kejujurannya. Dan dia sudah melihat tanda-tanda kenabian. Dan Abu Talib sudah menjumpai orang-orang yang memberikan persaksian bahwa ini bukan orang sembarangan. Itu masyhur dalam sejarah. Nabi kemanapun berjalan diiringi oleh awan. Sudah ada orang Yahudi yang berpesan jaga baik-baik anak ini. Ya. Abu Talib sangat paham. Baik. Selain daripada itu, Abu Talib punya jasa terhadap Rasulullah SAW dalam membela, melindungi. Ya. Dari sini ingin diangkat oleh penulis rahimahullahu taala bagaimana pelajaran yang harus kita ambil di sini. Kata beliau kisah Abu Talib. Faman fahimaha hasanan wa ta'ammala iqrarahu bit-tauhid wa hatha an-nas alayhi ya. Wa tasfiha uqul al-musyrikin wa mahabbatahu liman aslama wa khala'a asy-syirk thumma batla umrihi wa malihi wa auladihi wa ashiratihi fi nusrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila an mat. Ya. ثم صبره على المشقة العظيمة والعداوة البالغة لكن لما لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول لم يصير مسلما. Ya. Kata beliau Abu Talib kisahnya, siapa yang memahaminya dengan baik, dia perhatikan Abu Talib, bagaimana Abu Talib itu mengikrar tauhid. Dia benarkan apa? Tauhid. Jadi Abu Talib sudah mengakui benar itu agama Nabi Muhammad. Hanya Allah yang diibadahi. Sampai ada ucapan Abu Talib dalam bentuk syair, ya, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina laula al malamatu aw hidaru masabbatin la ra'aitani samhan bidzalika mubina. Kata Abu Talib, sungguh saya mengetahui bahwa agama Nabi Muhammad
dari sebaik-baik agama yang pernah ada di tengah manusia. Andai kata bukan khawatir celaan dan takut mendapat apa? Hinaan, maka engkau akan melihat saya dengan sukarela, penuh kejelasan masuk di dalam agama itu. Iya. Abu Talib mengenal dari tauhid. Karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, Abu Talib sudah di sakaratul maut, "Ya am, qul la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat ini saya akan membelamu di sisi Allah. Iya. Saya akan membelamu di sisi Allah. Jadi subhanallah ya. Abu Talib paham maknanya. Apa makna kalau kalimat ini dia ucapkan? Ya. Baik. Demikian pula wahassan nas alaihi. Dan Abu Talib menganjurkan manusia kepada tauhid itu, untuk mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tasfiha uqulil musyrikin. Dan Abu Talib masyhur menganggap bodoh kaum Quraisy. Ya. Kenapa tidak mengikuti Nabi Muhammad? Karena itu dia membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatahu liman aslama wa khala'a asy-syirk. Dan bagaimana kecintaan Abu Talib terhadap siapa yang masuk Islam dan menanggalkan kesyirikan. Iya. ثم بذل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. Kemudian Abu Talib mencurahkan umur, harta, anak-anak dan keluarga untuk menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga Abu Talib meninggal. Ya. Ya, luar biasa ya. Kalau dilihat bagaimana pengorbanan Abu Talib dan pembelaannya. ثم صبره على المشقة العظيمة والعداوة البالغة. Ya. Kemudian Abu Talib bersabar terhadap kesulitan yang besar dan permusuhan yang berlebihan. Itu semuanya ada di kisah siapa? Abu Talib dalam membela Rasulullah. Tapi apakah dia menjadi seorang muslim? Ya. Di sini sisi pelayanan. Kata Syekh, "Lakin lam yadkhul fihi wa lam yatabarra min dinihi al-awwal, lam yasir musliman." Tetapi Abu Talib tatkala dia tidak masuk ke dalam Islam dan tidak berlepas diri dari agama yang pertama, yaitu agama kaum musyrikin, maka hal tersebut tidak menjadikannya sebagai seorang muslim. Ma'anahu ya'tadir min dhalika bi anna fihi masabbatan li abihi Abdul Muttalib wa li Hashim wa ghairiha min masyayikhihim. Iya. Padahal Abu Talib punya alasan. Dia menolak kenapa? Karena kalau dia memeluk Islam, itu artinya dia mencela ayahnya Abdul Muttalib, mencela kakeknya Hashim, dan mencela nenek moyang mereka. Iya. Baik. Jadi ini kejadian Abu Talib bersamaan dengan dia membenarkan agama Nabi, menganjurkan orang mengikuti agama Nabi. Iya. Kalau dia masuk Islam, dia dukung, dianjurkan, dia suka. Ya. Dan dia tahu kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia sendiri tidak masuk ke dalam Islam. Bagaimana tidak masuknya? Dia tidak berlepas diri dari agama yang pertama. Iya. Karena kalau dia mengatakan la ilaha illallah, itu konsekuensinya dia harus meyakini bahwa segala yang diibadahi kecuali Allah itu adalah sembahan yang batil. Iya. Tidak memberi manfaat, tidak mampu untuk mencelakakan.
Itu konsekuensinya. Maka itu sama sekali tidak memberi manfaat kepada Abu Talib. Thumma ma'a qarabatihi wa nusratihi istaghfara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Talib ini ketika meninggal dalam keadaan tidak mau masuk Islam, ya, dia tidak menerima keislaman, subhanallah. Padahal Nabi mengucapkan kalimat besar, "Paman ku ucapkan la ilaha illallah. Saya yang mempersaksikan, membelamu di depan Allah." Ya, luar biasa. Tapi tiap kali Nabi menawarkan seperti itu, waktu Abu Talib mau meninggal, di situ ada Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Ini dua orang dari pentolan kaum Quraisy. Iya. Tiap kali Nabi menawarkan seperti ini, dua orang ini berkata, "Ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, apakah kamu benci dari agama ayahmu Abdul Muttalib? Dibangkitkan apa? Sukuannya. Nah ini memang pokoknya. Ini agama ayah-ayah kita. Ya, kami ingin berpaling darinya. Jadi ada permusuhan. Ada perbedaan antara agama kaum musyrikin dan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Abu Talib tatkala tidak berlepas diri dari agama nenek moyangnya, itu tidak memasukkannya ke dalam Islam. Sebab keharusan kalau dia masuk ke dalam Islam, maka dia harus berlepas diri dari agama kaum musyrikin. Dari agama kaum musyrikin. Maka meninggallah Abu Talib dalam keadaan tidak masuk Islam. Iya. Karena kekerabatannya paman Nabi dan karena pertolongannya, jasanya membela Rasulullah sepanjang dia hidup, istaghfara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah setelah Abu Talib meninggal, Rasulullah memohonkan ampun untuk siapa? Untuk Abu Talib. Tapi apa yang terjadi? Fa'anzalallahu ta'ala alaihi, Allah turunkan kepada nabinya teguran. Ya, ayat. Maka lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah pantas untuk seorang nabi. Iya. Dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Walaupun orang musyrik itu adalah kerabatnya sendiri. Setelah tampak jelas bahwa kerabatnya ini, musyrik ini, itu merupakan penduduk neraka. Tidak pantas. Jadi kalau sudah tampak jelas dia meninggal di atas kekafiran, ini kan sudah tampak. Maka tidak pantas, tidak patut Nabi memohonkan ampun untuknya. Tidak pula orang yang beriman patut untuk memohonkan ampun untuknya. Ini teguran. Coba bayangkan, semuanya tidak dianggap ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jelas ya? Jadi dari sini subhanallah pelajaran berharga sekali. Iya. Hari-hari ini sering kita mendapatkan orang-orang punya jasa membela kaum muslimin. Ya. Mungkin jasa di tengah masyarakat, memberikan kesejahteraan dalam satu sudut. Ya, memberikan perlindungan di suatu sisi kehidupan. Ya. Tapi dia sendiri menganut agama, keyakinan seperti keyakinan kaum musyrikin. Apakah kebaikannya dianggap? Dan menjadikan bahwa itu adalah dia sudah menjadi muslim dengannya? Nah, disinilah kita harus paham agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata di dalam kisah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pamannya yang sudah sedemikian rupa membelanya, pamannya yang sangat tahu kebenaran Rasulullah, pamannya yang mengerti apa tauhid itu, apa kesyirikan itu. Tapi kalau pamannya tidak masuk ke dalam Islam, tidak mengucapkan syahadat, dan pamannya tidak berlepas diri dari agama kaum musyrikin, semuanya tidak ada manfaatnya.
Ya. Sebab kesyirikan itu membatalkan seluruh amalan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura." Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah, "Walladhi yubayyinu hadha." Walladhi yubayyinu hadha annahu idza urifa rajulun min ahli al-Basrah aw al-Ahsa bihubbi ad-din wa bihubbi al-muslimin ma annahu lam yansur ad-din biyadin wala mal wala lahu min al-a'dar mithlu ma li Abi Talib wa fahima al-waqi' min akthar man yad'i ad-din tabayyana lahu al-huda min ad-dhalal wa urifa su'ul ifham wallahu al-musta'an. Ya, hal ini diperjelas lagi apabila ada seorang penduduk Basrah atau penduduk Ahsa. Ya. Ini menulis ya, karena beliau waktu itu dari Najd tinggalnya, tapi beliau pernah tinggal di Basrah. Iya. Pernah juga tinggal di Basrah. Baik, di wilayah Irak sekarang ya, masuk Basrah di wilayah Irak. Jadi kalau diketahui ada seorang dari penduduk Basrah atau dari penduduk Ahsa, dia dikenal mencintai agama, dikenal mencintai kaum muslimin. Tapi bersamaan dengan itu, bersamaan dengan itu, dia tidak menolong agama, tidak pernah menolong agama dengan tangannya, tidak pula dengan hartanya. Dan dia tidak memiliki udzur seperti udzurnya Abu Talib. Abu Talib udzurnya apa? Ya, dia takut kalau dia masuk Islam itu akan apa? Menjadi celaan untuk nenek moyangnya. Ya, itu udzur Abu Talib. Jadi kalau ada yang mengaku cinta agama, sekedar cinta saja, cinta kaum muslimin, ya, tapi dia sendiri tidak pernah menolong agama, tidak dengan harta, tidak dengan perbuatan. Iya. Dan tidak punya udzur seperti udzur Abu Talib. Iya. Kata beliau, wa fahimal waqi' min akthar ma yad'i ad-din, dan dia memahami kejadian ya yang terjadi pada kebanyakan orang yang mengaku paham agama. Maka apabila sudah tampak ini bahwa tidak cukup kecintaan, tidak cukup seorang mengaku cinta tanpa ada hal yang membuktikan membenarkan keislamannya dengan dia masuk Islam, berlepas diri dari kaum musyrikin, kemudian menolong agama, loyalitasnya kepada Islam, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ya, kalau sudah tampak seluruh hal ini, kata penulis, tabayyana lahul huda minadh dhalal, akan tampak jelas baginya petunjuk itu apa, kesesatan itu apa. Iya. Wa arafa su'al ifham, dan dia akan mengetahui keburukan pemahaman banyak orang. Jadi banyak orang yang salah paham dalam hal ini. Iya. Karena itu kesimpulan dari pelajaran yang keempat ini, penulis rahimahullahu taala ingin menegaskan dari pokok agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama para nabi untuk kita ikuti, bahwa tauhid itu kemudian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam itu meninggalkan kesyirikan. Islam itu adalah berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Dan keislaman itu adalah beribadah, berdoa, memohon syafaat langsung kepada Allah. Iya. Semuanya tampak di sirah Nabi. Selain daripada itu, yang jatuh di dalam kesyirikan, sekedar cinta kepada kaum muslimin, membela, menolong, tapi tidak masuk Islam,
tidak berlepas diri dari kesyirikan, itu tidak dianggap masuk ke dalam Islam. Dia dianggap masuk ke dalam Islam. Iya. Makanya harus dipahami dengan baik. Harus dipahami dengan baik. Iya. Sekarang banyak orang-orang, yang penting kita Muslim. Iya. Yang penting semuanya mengaku Islam. Ya, Syiah tidak ada masalah. Karena Syiah mengaku apa? Mengaku Islam. Ya. Jadi siapapun yang menyerukan kepada kekafiran, ya, pemahaman yang meruntuhkan sendi-sendi agama, meruntuhkan agama para nabi dan para rasul, tidak ada masalah. Yang penting dia apa? Mengaku Islam. Syiah, liberalisme, dari pemahaman-pemahaman yang betul-betul mengandung kekufuran-kekufuran. Iya. Yang penting Islam itu tidak cukup. Iya. Tidak cukup. Sebagaimana tadi telah saya terangkan bahwa kaum munafikin mengucapkan la ilaha illallah, bahkan ikut berjihad, walaupun takut mati dan mengemosi. Salat, bersedekah, bersamaan dengan itu disebut dalam Al-Quran di lapisan neraka paling bawah. Iya. Munafik dengan nifaq akbar. Abu Talib sedemikian rupa keadaannya. Bersamaan dengan itu dia kekal di dalam neraka. Abu Talib ini. Ya, walaupun di dalam neraka dia dapat keutamaan Abu Talib, tapi dalam neraka dapat keutamaannya. Apa keutamaannya Abu Talib dalam neraka? Dia adalah orang yang paling ringan siksaannya di dalam neraka. Ya. Paling ringan siksaannya dalam neraka. Siksaannya apa? Terompa panas, sendal panas dipanaskan. Belum lagi kaki menginjaknya, kepala sudah mendidih. Itu siksaan yang paling ringan, waliyadzubillah, dalam neraka. Jadi siksaannya siapa? Abu Talib. Ya, silakan membayangkan bagaimana siksaan yang di atasnya. Ya, nasallallahu alaihi. Demikian. Baik. Jadi sekali lagi kita wajib membedakan antara agama para nabi dan agama kaum musyrikin. Agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau bawa sejarah hidupnya, kisah hidupnya, menjelaskan bagaimana hakikat agama beliau, dengan agama kaum musyrikin yang tampak di dalam permusuhan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, baik. Kemudian di sini penulis rahimahullah taala menjelaskan tentang tempat yang ke-5 dari pelajaran yang terdapat di dalamnya, pelajaran hidup atau pelajaran akidah dari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau al-mawdi al-khamis, tempat yang kelima. Ya, untuk matanya di depan ya, matanya. Bahasa Arab itu semua itu matanya. Untuk bahasa Indonesianya di belakang kan. Iya. Tempat yang kelima kisahul hijrah, tentang kisah hijrah. Ya, ini kisah hijrah salah satu penggalan dari sejarah hidup Rasulullah SAW. Beliau dan para sahabat berhijrah ke Madinah. Dan para sahabat ada yang berhijrah ke Habasyah, tempat lain. Iya, walaupun masyhurnya di Habasyah ya. Dari Habasyah 2 kali hijrah, ada yang pertama, kedua. Nah, pada kisah hijrah ini terdapat pelajaran-pelajaran. Nah, ini juga dari pelajaran tauhid yang sangat indah. Ya. Patut untuk kita perhatikan. Kata beliau, wa fiha min al-fawaid wal ibar ma la ya'rifuhu aktsaru man qara'aha. Di dalam kisah hijrah ini terdapat dari manfaat, faidah-faidah wal ibar dan renungan-renungan yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang yang membaca kisah hijrah tersebut.
Iya. Jadi kalau ingin dibuat pelajaran tentang kisah hijrah Nabi, banyak sekali pelajaran yang indah di dalamnya. Iya. Nah itu dari ilmu syar'i yang patut dipelajari oleh seorang di dalam kehidupannya. Dia membaca bagaimana sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada buku-buku para ulama meringkas perjalanan hidup Nabi dan mengeluarkan berbagai mutiara faidah dan renungan yang sangat mendalam. Ya. Baik. Di sini penulis ingin mengangkat sebuah permasalahan dari kisah hijrah ini. Ya kalau kisah hijrah banyak manfaat yang mau diambil. Cuma beliau ingin mengangkat satu pembahasan. Kata beliau, walakin muraduna al-an mas'alatun min masailiha. Akan tetapi maksud kami saat ini adalah sebuah masalah dari permasalahan hijrah tersebut. Ada sebuah masalah yang beliau ingin angkat. Apa itu? Wa hiya anna min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man lam yuhajir min ghairi syakkin fid din wa tazyini dinil musyrikin. Yaitu bahwa ada di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak berhijrah. Jadi kaum muslimin berhijrah, tapi harus diketahui ada di antara sahabat yang apa? Tidak berhijrah. Kenapa tidak hijrah? Bukan karena ragu terhadap agama, tidak. Muslim mereka tetap mempertahankan keislaman. Iya. Dan juga bukan karena menganggap bagus agama kaum musyrikin, tidak. Apa yang menyebabkan mereka tidak berhijrah? Disebutkan oleh Syekh, walakin mahabbatan lil ahli wal mali wal watan. Tapi mereka tidak hijrah, ya, karena cinta kepada keluarga, kepada harta dan tanah kelahiran. Subhanallah. Ya. Jadi agama Islam, yakin, tapi tidak hijrah. Kenapa? Dia lebih cinta keluarganya. Mungkin dia punya anak, istri, ibu, saudara. Ya. Dia punya harta, tanah, rumah, budak, kendaraan. Kalau hijrah harus ditinggal semua. Iya. Jelas ya? Sebab orang yang pergi hijrah itu ditahan oleh kaum musyrikin. Semua hartanya. Jangankan mau keluar bebas. Iya. Apa mau keluar dalam keadaan lari pun ditahan oleh kaum musyrikin. Apalagi dia keluar, dia bawa semua hartanya ambil keluar. Tidak mungkin itu. Jelas ya? Baik. Demikian pula cinta kepada tanah air. Nah, ini memang cinta kepada tanah air tabiat manusia. Senang kepada negerinya, tempat kelahirannya. Ya. Kalau dia sudah pernah tumbuh di sebuah negeri, lahir di sebuah tempat, walaupun dia sudah pindah ke negeri yang lain, ya tempat yang lain, dia punya kehidupan yang lebih bagus di tempat yang lain itu, tapi pasti dia tetap ingat kepada tanah kelahirannya. Itu tabiat manusia. Ya. Karena itu kata seorang penyair, kam min manzilin ya'lamuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Betapa banyak rumah tinggal seorang pemuda merasa terbiasa dengan rumah tinggal itu, tapi hatinya selalu terikat dengan rumahnya yang pertama, dengan rumahnya, tempat tinggalnya yang pertama. Iya. Maka ini di antara sahabat ada yang tidak hijrah karena cinta harta, cinta keluarga, cinta tanah air. Bukan karena ragu dalam keislaman, bukan karena menganggap agama kaum musyrikin itu bagus. Iya. Terus kalau kita sudah paham ini, bagaimana kelanjutannya? Syekh terangkan. Falamma kharaju ila Badr, kharaju ma'al musyrikin karihin. Begitu terjadi perang Badar, ya. Kan dimaklumi di perang Badar itu, ya. Di antara mereka ada yang dikeluarkan dalam keadaan dipaksa. Yaitu teknik agar supaya menahan kaum muslimin. Dipasang tabek orang-orang yang masuk Islam di depan supaya dikenal. Jelas ya?
Iya, di antara trik kaum musyrikin. Dipaksa mereka keluar ke Badar. Mereka keluar bersama kaum musyrikin dalam keadaan terpaksa. Iya. Kata beliau, faqutila ba'duhum birrami, warrami la ya'rifuhu. Maka sebagian dari orang yang sudah masuk Islam ini, yang terpaksa ikut di Badar ini, iya, terbunuh oleh bidikan. Ya, rami, apakah itu pakai tombak atau panah? Dan si pembidik tidak mengenalinya. Yang namanya depannya kaum musyrikin lagi perang, mana dia bisa bedakan? Apalagi tidak kenal semua orang kan? Iya. Kata beliau, falamma sami'a as-sahabatu anna min al-qatla fulanan wa fulanan syaqqa alaihi. Begitu para sahabat mendengar, ya, bahwa ternyata di antara yang terbunuh adalah si fulan dan si fulan, dan ini adalah nama-nama orang yang sudah masuk Islam, dikenal oleh sebagian sahabat lainnya. Syaqqa alaihim, hal tersebut membuat para sahabat sangat berat. Ya. Wa qalu, dan mereka berkata, qatalna ikhwanana, kami telah membunuh saudara-saudara kita sendiri. Ya, sudah masuk Islam, mereka tinggal di sana. Kami telah membunuh saudara-saudara kita sendiri. Jelas ya? Tapi tatkala hal tersebut terjadi, fa'anzalallahu ta'ala, Allah menurunkan firman-Nya, innal ladzina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim ila qawlihi wa kana Allahu ghafurar rahima. Ya, kelengkapan ayat ada di terjemahannya. Innal ladzina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Qalu kunna mustada'afina fil ardh. Sungguhnya orang-orang yang malaikat mewafatkannya dalam keadaan dia menganiaya, menzalimi dirinya sendiri. Ya. Kepada mereka malaikat bertanya, fima kuntum? Dalam keadaan bagaimana kalian? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah, di atas muka bumi, maksudnya di negeri Mekah. Iya. Qalu, maka para malaikat berkata, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Ya. Bukankah bumi Allah itu luas? Kalian bisa berhijrah ke bumi yang lainnya? Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Akan ditegaskan bahwa mereka ini tempat tinggalnya adalah neraka Jahannam, dan itu adalah sejelek-jelek, seburuk-buruk tempat kembali. Iya. Jelas ya? Kata beliau, "Faman ta'ammala qissatahu wa ta'ammala qaula as-sahaba qatalna ikhwanana." Alima annahu law balaghahum anhum kalamun fid din atau kalamun fi tazyir dinil musyrikin lam yaqulu qatalna ikhwanana. Iya. Siapa yang memperhatikan kisah hijrah ini, dan dia memperhatikan kisah para sahabat, ucapan sahabat ketika mereka berkata, kami telah membunuh saudara-saudara kami sendiri. Iya. Ada kata para sahabat yang berucap ini tahu bahwa orang yang terbunuh itu, sampai kepada mereka bahwa orang yang terbunuh ini punya pembicaraan jelek tentang agama, atau dia punya pembicaraan yang menganggap agama kaum musyrikin bagus. Tidak mungkin para sahabat akan berkata apa? Kami membunuh saudara-saudara kami sendiri. Ini menunjukkan bahwa orang-orang ini dikenal oleh sahabat tidak ragu tentang keislamannya. Dikenal oleh sahabat tidak pernah menganggap bagus agama kaum musyrikin. Iya. Baik, jelas ya? Jadi ini menunjukkan ya suatu pelajaran berharga, bahwa sahabat pun yang tidak ikut hijrah, yang mereka berbuat maksiat dengan hal tersebut, tapi mereka di batasan orang yang tidak ragu dalam agamanya, orang yang tidak pernah menganggap bagus agama kaum musyrikin. Jangan mereka tidak hijrah, oh tidak apa-apa agama kamu bagus, dia puji, tidak. Dia selalu mengingkari tentang agama kaum musyrikin. Ya, kenapa? Fa inna Allah Ta'ala qad bayyana lahum wa hum bi Makkah qabla al-hijrah anna dzalika kufrun ba'da al-iman. Sebab Allah telah menerangkan, ya, Allah telah menerangkan kepada para sahabat dan mereka masih di Mekah bahwa memuji agama kaum musyrikin
Itu adalah kekafiran setelah keimanan. Biqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah beriman, dia mendapat kemurkaan dari Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir, dipaksa mengucapkan kekafiran, tetapi hatinya tenang dengan keimanan. Ya, ini tidak berdosa. Jadi ini sudah ditahu hukumnya oleh sahabat ketika mereka masih di Mekah, belum berhijrah. Siapa yang mengucapkan kekafiran, itu artinya kafir setelah beriman. Kecuali kalau yang berucap kekafiran itu orang yang terpaksa, ya, seperti Ammar bin Yasir, itu sudah jelas ya, bapaknya sudah meninggal depan matanya, ibunya sudah meninggal depan matanya, dia pasti akan ikut terbunuh juga. Maka dia di kondisi apa? Terpaksa mengucapkannya, tapi hatinya tenang dengan apa? Keimanan. Dan ini ayat terkait dengan kisah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Iya. Baik. Kata beliau, wa ablaq min hadha ma taqaddama min kalamillahi ta'ala fihi fa innal malaikata taqul fima kuntum wa lam yaqulu kaifa tasdiqukum. Dan lebih mendalam lagi dari ini keterangan yang telah berlalu tentang firman Allah Ta'ala kepada mereka ketika malaikat berkata, dalam keadaan bagaimana kalian? Malaikat tidak berkata bagaimana keyakinan kalian. Jadi kalau keyakinan tidak diragukan, yang dipermasalahkan hanya dalam keadaan bagaimana kalian. Kenapa kalian tidak berhijrah? Di keadaan bagaimana kalian? Adapun mereka muslim, itu tidak dipertanyakan tentang keislamannya. Iya, karena mereka bukan orang yang ragu di dalam agama. Maka mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ardh. Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang terzalimi di atas muka bumi. Walam yaqulu kadzabtum. Para malaikat tidak berkata kadzabtum, kalian berdusta. Sebab kalau dia salah ucapannya, pasti akan dikatakan kalian berdusta. Jadi menunjukkan bahwa ucapannya sudah apa? Sudah benar. Ya, mereka menganggap dirinya terdolimi saja, merasa lemah, tertindas. Ya, kalau dikata mereka dusta, pasti ditegaskan kalian dusta. Kenapa? Sebab sudah ada dalil lain yang menunjukkan seperti itu. Tidak ada yang dibiarkan berdusta di depan Allah. Ya, tidak ada yang dibiarkan salah di depan Allah. Pasti akan diterangkan. Kalau dia dusta, diterangkan kamu berdusta. Ya. مثل ما يقول الله والملائكة للمجاهد الذي يقول جاهدت في سبيلك حتى قتلت فيقول كذبت وتقول الملائكة كذبت بل قاتلت ليقال جريء وكذلك يقولون للعالم والمتصدق كذبت بل تعلمت ليقال عالم وتصدقت ليقال جواد. Sebagaimana Allah dan para malaikat berkata kepada orang yang berjihad. Ini haditsnya dalam Sahih Muslim ya. 3 orang yang paling pertama dipanggang di dalam api neraka. Ada 3 orang. Salah satunya adalah seorang yang berjihad. Dia berkata, ya Allah, saya berjihad di jalan-Mu, kemudian saya terbunuh. Maka Allah berfirman, kadzabta, engkau berdusta. Para malaikat juga berkata, engkau berdusta. Bahkan engkau berjihad, berperang, supaya dikatakan kamu ini pemberani. Iya, kamu adalah seorang pemberani. Nah, demikian pula dikatakan kepada seorang alim dan seorang yang bersedekah, 2. Ya, keduanya dikatakan kepada mereka kamu berdusta. Bahkan kamu belajar untuk dikatakan kepada seorang alim yang bersedekah, dikatakan kamu bersedekah, untuk dikatakan kamu adalah orang yang dermawan. Iya. Baik ya. Jadi maksudnya di sini Syekh memberikan pendalilan. Andai kata mereka keliru, dusta dalam ucapannya, pasti malaikat akan berkata kalian berdusta. Iya kan? Tapi ternyata tidak. Ucapan mereka dijawab oleh para malaikat, iya, dengan kelanjutan ayat. Alam takun ardullahi wasiyah, bukankah bumi Allah itu luas kalian bisa berhijrah? Itu bukan udzur bagi kalian. Kalian terdolimi, alasan kalian tetap tinggal di tengah kaum musyrikin. Ya, itu bukan udzur. Bumi Allah luas, rahmat Allah maha besar.
Iya. Baik. Kemudian kata beliau, amma haula'i falam yukadzibuhum bal ajabuhum biqaulihim alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Adapun mereka ini, iya, para malaikat tidak mendustakan mereka, tapi para malaikat menjawab mereka dengan ucapannya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian dapat berhijrah ke bumi itu. Nah, ini menunjukkan bahayanya tinggal di negeri kafir, di tengah orang-orang apa? Kafir. Iya. Kalau ada sebuah negara, itu adalah negara kafir, maka tinggal di tengahnya, tengah mereka, dia tidak bisa menampakkan agamanya, tidak bisa menampakkan syiar agamanya, itu adalah hal yang berbahaya. Ini dari dosa yang disebutkan di dalam ayat. Diancam dengan api neraka. Kata beliau, wa yazidu dzalika idahan lil 'arifi wal jahil al-ayatu allati ba'daha wa hiya qawluhu ta'ala illa al-mustada'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabilan. Iya. Kata beliau, dan ini hal tersebut semakin diperjelas bagi orang yang mengerti dan orang yang jahil. Jadi kalau kejelasan, orang yang mengerti dan orang jahil pun akan menjadi jelas dengan membaca ayat setelahnya, yaitu firman Allah, kecuali orang-orang yang tertindas, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang tidak berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Itu diberi udzur. Iya. Maka ini sangat jelas sekali bahwa mereka keluar dari ancaman. Keluar dari ancaman. Karena apa? Ada udzur itu tadi. Mereka tidak memiliki hilah, daya upaya untuk keluar, tidak ada kemampuan untuk itu. Dan mereka juga tidak tahu jalan, mau hijrah lari kemana? Tidak tahu jalan. Ya. Ini udzur dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal qala Allah fihim, taib. Kata beliau, falam yabqa syubha. Iya. Maka dari sini tidak tersisa lagi ada syubhat. Maksudnya tidak tersisa lagi syubhat bahwa orang-orang yang ditegur di hijrah ini, di masalah hijrah ini, tidak berhijrah, mereka ini adalah orang yang tidak ada udurnya, lebih mementingkan keluarga, harta, dan kampung halamannya. Iya. Adapun kalau dia mau berhijrah, tapi ada udzur, dia tidak punya kemampuan, ya, tidak punya cara untuk menghindar dari kaum musyrikin, tidak punya perlengkapan untuk jalan. Walaupun ada perlengkapan jalan, dia tidak tahu jalan. Ini punya udzur, dimaafkan. Maka tidak lagi syubhat di sini. Tapi kata beliau, tidak ada syubhat ini bagi siapa? Lakin liman talabal ilm, bagi orang yang menuntut ilmu, dia akan paham ini. Nah, ini terdapat pentingnya seorang itu mempelajari ilmu. Apalagi masa sekarang ini banyak syubhat. Ya. Apalagi dia sering bergaul, sering baca. Luar biasa syubhat di hari-hari ini. Ya, baca di mana aja. Jangankan orang yang mengajarkan, ya sekadar dia baca berita, syubhat banyak sekali meracuni pemikiran. Bisa merubah persepsi seorang, bisa merubah pemahaman agama yang lurus. Sekadar dia baca saja. Ya. Dan syubhat ini bisa ditangkal dengan menuntut ilmu. Dia menuntut ilmu. Ya, dan memang syubhat dan semua orang mampu menjawab. Tapi penuntut ilmu dia punya dasar-dasar. Ya, kalau dasarnya sudah kuat, itu artinya dia sudah jadikan hatinya seperti kaca. Ada syubhat, itu bagikan debu, menempel di kaca, mengotori. Tapi tidak masuk ke dalam kaca. Begitu dia belajar, bersih lagi kacanya, kebilau, putih. Jelas ya? Nah, itu hati seorang penuntut ilmu yang sudah punya dasar. Tapi kalau dia tidak punya dasar sama sekali, itu tidak mungkin kaca hatinya. Hatinya itu diibaratkan seperti busa, seperti gabus untuk cuci piring itu. Air apa saja yang dilekatkan di situ, bersih, kotor, semuanya akan dihirup, dihisap, masuk ke dalamnya. Ya.
Karena itu menuntut ilmu penting sekali untuk menghindarkan diri dari apa? Syubhat. Sebab orang yang tidak menuntut ilmu dikatakan dalam Al-Quran, bal qala Allahu fihim, Allah Ta'ala berkata tentang mereka, summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Mereka tuli, bisu, buta, dan mereka tidak mampu untuk fahum la yarji'un, dan mereka tidak akan mampu untuk kembali. Iya. Kata beliau, wa man fahima hadzal mawdi' walladhi qablahu fahima kalam al-Hasan al-Basri. Iya. Fahima kalam al-Hasan al-Basri. Ini akhir dan termasuk penekanan Syekh rahimahullah. Kenapa beliau membawakan tentang kisah hijrah ini? Kata beliau, siapa yang memahami keadaan ini atau memahami tempat ini? Dan di tempat sebelumnya, ini poin pelajaran yang ke tempat yang keberapa? Kelima dan keempat sebelumnya, maka dia akan memahami ucapan Al-Hasan Al-Basri. Qala Al-Hasan Al-Basri berkata, "Laisa al-iman bit-tahalli wala bit-tamanni, walakin ma waqara fil qulubi wa saddaqathu al-a'mal." Iman itu bukanlah dengan sekadar seorang itu berhias-hias. Iman itu bukan sekadar berangan-angan. Oh, saya beriman. Ya. Setelah itu dengan keimanannya dia ucapkan terus hanya angan-angan, tidak ada amalan yang menunjukkan, cuma di lisan saja. Dan cukup keimanan seperti itu. Tapi keimanan itu harus dibuktikan. Ya. Dengan sesuatu yang bercokol di dalam hati dan dibenarkan oleh amalannya. Dibenarkan oleh amalannya. Ya, karena itu para sahabat ini ditegur dan diancam perbuatannya, tidak punya udzur. Tatkala mereka tidak hijrah dan tidak punya udzur, diancam dengan api neraka. Iya. Ini menunjukkan bahwa keimanan harus ada amalan yang membenarkan. Harus ada amalan yang membenarkan isi hati seseorang. Inilah dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bahwa seorang yang bertauhid, seorang yang memang betul dia benci kepada kesyirikan, itu tampak dari amalannya. Dia bertauhid, tampak tauhidnya. Dia benci kepada kesyirikan, maka ada kesyirikan dia lakukan, tampak pengingkarannya. Ada kesyirikan terjadi, dihadapkan, dia tanya, tampak pengingkarannya, berlepas diri. Iya. Dan ini sifat orang-orang yang bertauhid, mengenal agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Wadzalika anna Allah Ta'ala yaqul," karena Allah Ta'ala berfirman, "Ilaihi yas'udul kalimut thayyib wal 'amalus salihu yarfa'u." Kepada Allah lah kalimat yang baik itu naik dan amalan salih itu mengangkatnya. Iya. Jadi perkataan yang baik itu naik dan diangkat oleh apa? Amalan yang salih. Iya. Jadi harus dibenarkan oleh amalan salih. Baik, sekira selesai ya pembahasan tempat yang keberapa? Yang ke-5. Sekarang yang terakhir, yang ke-6. Yang ke-6 ini agak panjang. Kata beliau, kisah ridda ba'da mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah orang yang murtad setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini penggalan dari kehidupan Nabi terkait dengan setelah Nabi meninggal. Ini dari sirah juga, di perjalanan sirah. Faman sami'aha lam yabqa fi qalbihi mithqal dzarratin min syubhati asyayatin alladziina yusammuna al-ulama. Ya. Kata beliau, siapa saja mendengar kisah tersebut tidak akan tersisa syubhat para syaitan ya di dalam hati. Yang mereka ini menamakan dirinya ulama. Jadi ada orang di masa Syekh mengatakan dirinya ulama, ditokohkan, oh jago agama, pandai agama, tapi syubhatnya syubhat syaitan. Iya, syubhatnya syubhat syaitan. Apa itu syubhat mereka? Wahia qauluhum hal huwa syirk, lakin yaquluna la ilaha illallah, faman qalaha lam yakfur bi syai'. Mereka bilang betul itu kesyirikan. Tapi orang yang berbuat kesyirikan ini, dia sudah berucap la ilaha illallah. Kalau dia sudah berucap la ilaha illallah, berarti tidak kafir sama sekali dengan perbuatan apapun. Ini syubhat apa ini?
Subhat syaitan. Ya. Baik, akan diterangkan dari kisah kemurtadan. Ya, bagaimana diperangi orang-orang yang murtad. Syekh ingin menerangkan, walaupun sebenarnya untuk menerangkan kebatilan ucapan ini dari banyak sisi. Satu tadi kita sudah singgung, kaum apa? Munafikin. Ya. Dikatakan di lapisan neraka paling bawah. Mereka berucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya. Bahkan ada jihadnya, ada sedekahnya, ada salatnya. Iya. Baik, kita lihat kisah yang disebut oleh Syekh, ya, rahimahullah. Ya, kata beliau, wa a'dhamu min dzalika wa akbaru tasrihuhum bi anna al-bawadi laysa ma'ahum min al-islam sya'ara, lakin yaquluna la ilaha illallah fahum bi hadhihi al-lafdhah ahlu Islam. Ini fakta lain yang terjadi di masa beliau. Kata beliau, lebih dahsyat daripada itu syubhat mereka, lebih besar lagi. Iya, adalah mereka ini mengesankan bahwa orang-orang Badui, kaum Badui, ya, telah memeluk Islam. Padahal kaum Badui ini sama sekali, ya, tidak memiliki dari keislaman walaupun sehelai rambut. Ini di masa Syekh, ya, ada kaum Badui tidak pernah sholat, tidak tahu itu zakat apa, puasa juga nggak kenal. Keislaman tidak ada walaupun sehelai rambut. Hanya saja mereka mengaku sudah mengucapkan apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Iya. Lakin yaquluna la ilaha illallah, tapi mereka berucap la ilaha illallah wa hum bihadhihi al-lafdhah ahlu Islam. Maka para syaitan itu tadi yang dikatakan oleh Syekh menamakan dirinya ulama, mereka menganggap bahwa kaum Badui yang seperti ini itu dianggap apa? Dianggap sebagai orang-orang yang masuk Islam. Iya. Baik. Maka kata beliau, wa harrama al-islamu malahum wa damahum ma iqrarihim bi annahum tarakul islam kullahu. Ya, wa ma ilmihim bi inkarihim al-ba'th wa istihza'ihim mimman aqarra dzalik. Ya. Orang ini, ya, mengatakan dia masuk Islam dengan kalimat la ilaha illallah, dan mereka dianggap haram harta dan darahnya karena mereka telah mengucapkan la ilaha illallah, padahal mereka meninggalkan seluruh keislaman. Padahal mereka mengetahui bahwa orang-orang Badui ini mengingkari hari kebangkitan. Subhanallah, sampai hari kebangkitan saja dia apa? Diingkari orang Badui ini. Dan kaum Badui ini mengolok-olok orang yang mengingkari hari kebangkitan. Iya. Wastihza'ihim wastihza'uhum wa tafdiluhum din abaihim al-mukhalif li dinin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan mereka ini, kaum Badui ini, ya, mereka selalu mengolok-olok, ya, dan mereka lebih mengutamakan agama nenek moyang mereka yang menyelisih agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. وما هذا كله يصرح هؤلاء الشياطين المرض الجهلة بأن البدو أسلموا ولو جرى منهم ذلك كله لأنهم يقولون لا إله إلا الله. Bersama dengan ini semua, ya, para syaitan itu tadi, ya, yang durjana dan jahil itu, mereka lebih mengutamakan kaum Badui, ya, mereka apa namanya, menegaskan bahwa kaum Badui itu sudah masuk Islam, walaupun seluruh kekafiran itu ada pada mereka. Alasannya satu aja, mereka masuk Islam. Kenapa? Karena telah berucap la ilaha illallah. Ya, sekarang Syekh mulai membantah. Kata beliau, walazimu qaulihim annal yahud aslamu. Jadi orang yang berucap seperti ini, konsekuensi ucapannya apa? Orang Yahudi juga sudah masuk Islam berarti. Ya kan? Kenapa? Liannahum yaquluna, orang Yahudi berkata la ilaha illallah, tidak ada berhak diibadahi kecuali Allah. Tapi bedanya dia tidak mengakui apa? Nabi Muhammad. Jadi kalau mengucapkan la ilaha illallah, itu orang Yahudi juga mengucapkan, orang Nasara juga mengucapkan. Iya. Jelas ya? Baik. Wa aidan kufru haula'i aghlab min kufril yahud بأضعاف مضاعفة أعني البوادي المتصفين بما ذكرنا. Ya.
Kata Syekh, dan kekafiran orang Badui itu dengan sifat yang telah kami sebutkan, itu kekafirannya lebih besar daripada kekafiran apa? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi masih ada, dia tahu hari kebangkitan, masih diakui. Masih ada sisa-sisa dari agama yang mereka rubah. Tapi ini Badui ini sama sekali tidak ada dari keislaman, dengan sifat yang telah disebutkan tadi oleh Syekh. Iya. Kata beliau, "Walladzi yubayyinu dzalika min qissatir riddah." Sekarang dari kisah kemurtadan orang-orang yang murtad ini, annal murtaddin iftaraqu fi riddatihim. Orang-orang yang murtad itu beraneka ragam jenis kemurtadannya. Ya. Orang-orang yang murtad kemurtadannya beraneka ragam. Nah, faminhum, di antara mereka man kadzdzaba an-nabiyya wa raja'u ila ibadati al-awthan wa qalu law kana nabiyyan ma mat. Di antara orang yang murtad ada orang yang mendustakan nabi dan kembali menyembah berhala. Iya. Dan mereka berkata, dikata beliau benar nabi, maka nabi tidak akan meninggal. Murtad gara-gara itu. Jelas ya? Ini satu dari jenis orang murtad. Dari jenis orang murtad yang kedua, wa minhum man thabata ala syahadataini walakin aqarra bi nubuwwati Musailamah. Di antara ada orang yang murtad, dia tetap di atas syahadat, tapi dia akui kenabian Musailamah. Ya, Musailamah ini ya orang Yamamah, dia mengaku dirinya nabi. Ya, dia mengaku nabi itu di masa hidup nabi. Dia sudah mengaku apa? Nabi. Dan diperangi oleh Rasulullah, diperangi oleh siapa? Abu Bakar setelah Rasulullah SAW meninggal. Ya, Musailamah yang disebut dengan nama Musailamah Al-Kadzdzab, akhirnya dikenal sebagai Musailamah apa? Al-Kadzdzab. Dhannan anna an-nabiy asyrakahu fi an-nubuwah. Kenapa dia ikut Musailamah? Karena dia sangka bahwa Nabi telah mengikutkan dia dalam kenabian. Nah ini betul, Musailamah ini dia bawa syubhat. Oh, Nabi telah mengikutkan saya juga sebagai seorang Nabi. Ya. Yang lainnya tetap dia tauhid, tidak berbuat kesyirikan, berlepas diri dari agama apa? Kaum musyrikin. Masalahnya satu aja, dia benarkan kenabian siapa? Musailamah. Bersamaan itu dianggap murtad. Perhatikan. Karena Musailamah, kenapa orang ini tadi menyangka bahwa Nabi mengikutkan Musailamah dalam kenabian? Ya. Karena Musailamah aqama syuhuda zur syahidu bidzalika lah. Syahidu lahu bidzalik. Fasaddaqahum katsirun minan nas. Karena Musailamah mendatangkan saksi-saksi. Tapi saksinya bersaksi apa? Saksi palsu. Ya. Akhirnya bersaksi palsu betul bahwa Nabi mengikutkan Musailamah dalam kenabian. Akhirnya banyak manusia mempercayai. Iya. Wa ma'a hadza ajma' al-ulama annakum murtadduna walau jahilu dzalika. Bersama dengan itu apa hukum ulama terhadap orang yang seperti ini? Orang yang seperti ini dianggap kafir, murtad walaupun dia jahil. Iya, tentang masalah Musailamah dianggap sebagai apa? Sebagai nabi. Kapan dia bilang nabi? Ya, itu dianggap murtad. Walaupun dia tidak tahu, saya tidak tahu bahwa itu dusta persaksian. Ya. Kalau dianggap dia jahil tentang itu, tapi dia katakan Musailamah nabi, ini sudah dianggap murtad. Sepakat para ulama, tidak ada silang pendapat. Nah, iya. Dan juga diantara yang disepakati oleh ulama, wa man syakka fi riddatihim fahuwa kafir. Dan siapa yang ragu akan kemurtadan orang yang seperti itu, dia juga dianggap kafir. Itu disepakati oleh ulama. Iya, karena itu dari salah satu pembatal keislaman, siapa yang ragu terhadap kekafiran orang yang batal keislamannya, yang disepakati, maka dia dianggap murtad, dianggap batal keislamannya. Karena itu kalau ada yang ragu menganggap Yahudi kafir, Nasara kafir, menganggap kaum munafikin dengan nifak akbar itu kafir, ya orang yang murtad itu kafir, maka ini dianggap kafir karena meragukan hal yang sudah pasti dalam agama. Iya. Kemudian kata beliau, "Fa idza arafta anna al-ulama ajma'u 'ala anna alladhina
كذبوا ورجعوا إلى عبادة الأوثان وشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ومن أقر بنبوة مسيلمة في حالة واحدة ولو ثبت على الإسلام كله ومنهم من أقر بالشهادتين وصدق طليحة في دعواه النبوة. Ya. Dengan ini akhirnya kita tahu bahwa para ulama sepakat bahwa orang yang mendustakan agama Rasulullah, kembali menyembah berhala dan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka orang yang murtad seperti ini, dan siapa yang membenarkan kenabian Musailamah, itu keadaannya sama. Walaupun tetap di atas keislaman, dia baca la ilaha illallah, dia baca Muhammad Rasulullah, dia sholat, puasa, zakat, haji, tapi kalau dia benarkan kenabian Musailamah, itu disepakati oleh para ulama, hukumnya sama. Walaupun mereka mengucapkan syahadat. Iya. Baik. Kemudian di antara jenis orang yang murtad juga, wa minhum man aqarra bisyahadatain. Ada orang yang mengucapkan syahadat, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tapi dia benarkan Tulaiha dalam pengakuan kenabiannya. Ini Tulaiha ini salah seorang yang mengaku nabi juga. Iya. Dan diperangi oleh para sahabat. Iya. Tapi setelah itu Tulaiha ini bertobat kepada Allah. Dan dia ikut peperangan bersama kaum muslimin memerangi orang-orang Paris. Ya, Tulaiha ini bertobat ya. Baik. Wa minhum man saddaqa al-Ansi sahib Sana'a. Di antara orang yang murtad ada yang mempercaya Al-Ansi, penghuni Sana'a. Ini Al-Aswad Al-Ansi di Yaman, mengaku dirinya nabi. Iya. Ini dari beberapa orang ya mengaku nabi di dalam sejarah setelah Rasulullah meninggal. Jelas ya? Apa hukum terhadap mereka? Kata Syekh, kullu haula'i ajmal ulama annahum sawa. Semua mereka ini disepakati oleh ulama bahwa hukumnya sama. Hukumnya sama, dianggap sebagai apa? Orang-orang murtad. Kata beliau, wa minhum man kadzdzaba an-nabi wa raja'a ila ibadatil awthan ala halatin wahidah wa minhum anwa'un ukhra. Di antara mereka ada yang mendustakan nabi, kembali lagi dia melakukan ibadah ya, di atas satu keadaan. Di antara mereka ada yang keadaannya lain, tapi hakikatnya semuanya murtad. Akhiruhum al-Fuja'a as-Sulami. Yang paling terakhirnya adalah seorang yang bernama al-Fuja'a as-Sulami. Iya. Lama wafada ala Abi Bakrin wa dzakara lahu annahu yuridu qital al-murtaddin wa talaba min Abi Bakrin an yamuddahu fa atahu silahan wa rawahil. Fasta'rada as-Sulami al-muslim wal kafira ya'khudhu amwalahum. Ya. Al-Fuja'a as-Sulami ini ya. Jadi buat kejadian ya. Dia datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dia katakan, saya ingin memerangi orang-orang yang murtad. Jadi subhanallah ya. Dia datang berkata ingin apa? Memerangi orang yang murtad. Karena itu dia minta supaya Abu Bakar mendukungnya, memberi perlengkapan. Maka Abu Bakar memberikan kepada dia senjata, diberikan kuda-kuda tunggangan. Ya. Apa yang dilakukan oleh Al-Fuja'a as-Sulami? Ternyata dia malah menghadap ya, muslim maupun kafir, semuanya dihadap. Diambil harta-hartanya. Jadi pedang, kuda-kuda, perlengkapan yang dikasih oleh Abu Bakar dipakai untuk apa? Merampok semuanya. Muslim maupun kafir semuanya dihadap oleh Fuja'a as-Sulami. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Fajahhaza Abu Bakar jaishan liqitalihi. Abu Bakar pun menyiapkan pasukan untuk memeranginya. Falamma ahassa bil jaish qala li amirihim anta amiru Abu Bakar wa ana amiruhu falam akfur. Kata Fuja'a as-Sulami, saya ini ya, kamu ini pimpinan pasukan adalah pimpinan pasukannya Abu Bakar. Saya juga pimpinan pasukan dari Abu Bakar. Saya dikasih senjata, dikasih para penunggang kuda yang mengikuti saya. Jadi saya juga amirnya Abu Bakar, sama-sama amir kita dari Abu Bakar. Wala makfur, dan saya belum kafir. Jadi Fuja'a as-Sulami ini mengaku masih apa? Masih muslim. Coba perhatikan ya. Iya. Kata beliau,
Faqala in kunta shadiqan falqis silah fa'alqah. Maka utusan Abu Bakar ini berkata, kalau kamu memang jujur, sekarang lemparkan pedangmu. Lemparkan senjata. Mereka lemparkan senjata, sudah ditahan, ditangkap. Faba'atha bihi ila Abi Bakar. Maka orang ini pun dikirim kepada Abu Bakar As-Siddiq, Fuya Sulami. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Fa'amara bitahrikihi bin nar wa huwa hayy. Abu Bakar perintah supaya orang ini dibakar dengan api dalam keadaan dia hidup. Dibakar hidup. Sebab ini kerusakannya luar biasa. Memerangi kaum muslimin, mengambil hartanya, membunuh mereka. Ya. Yaitu pemerintah kadang menjatuhkan hukuman seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh Nabi terhadap kaum Al-Uraniyin. Al-Uraniyin apa yang mereka lakukan? Sakit mereka. Ya. Oleh Nabi dirawat. Dikasih kesempatan untuk minum dari susu unta Nabi, dari air kencing unta beliau. Begitu sembuh, unta-unta itu dicuri semuanya. Ya, pengembala untanya dibunuh. Lari mereka ini, Al-Uraniyin bawa unta-unta itu. Dikejar oleh para sahabat, didapat. Iya. Orang ini didapat. Apa yang dilakukan? Nabi perintah supaya dipotong tangan dan kaki mereka dan dijemur di matahari sampai mati. Iya. Perhatikan ya. Dan ini Al-Uraniyin tidak diketahui mereka murtad, tapi itu hukuman Nabi untuk mereka. Jadi Abu Bakar melakukan hal ini, jadi hukum para sahabat. Tidak ada yang mengingkari Abu Bakar. Kata beliau, "Fa kana hadha hukm as-sahaba fi hadha ar-rajul ma iqrarihi bi arkanil Islam al-khamsa." Kalau ini hukum sahabat terhadap orang ini, padahal orang ini mengakui rukun Islam yang 5, semuanya diakui. Ya, Fuya Sulami ini. Tapi hukum sahabat seperti itu. Fama dhannuka biman lam yuqirra minal islami bi kalimatin wahidah? Kira-kira bagaimana pendapatmu dengan orang yang sama sekali tidak pernah mengakui keislaman apapun kecuali satu kalimat saja, yaitu mengucapkan apa? La ilaha illallah saja. Iya. Tapi perbuatannya tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah zakat, tidak pernah haji, mendustakan hari kebangkitan. Kira-kira bagaimana hukum para sahabat untuk orang yang seperti ini? Iya. Jadi saya kira jelas sekali ya. Kata beliau, padahal orang ini tidak memiliki bekal kecuali satu kalimat, dia ucapkan la ilaha illallah bilisanihi, dengan lisannya saja. Ma tasrihihi bitakdibi ma'naha. Di mana orang ini terang-terangan mendustakan maknanya. Wa tasrihihi bil bara' min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan terang-terangan mengatakan bahwa ini dia berlepas diri dari agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min kitabillah ta'ala, dan terang-terangan berlepas diri dari kitab Allah. Kalau ditanya apa agama mereka, wa yaquluna hadza dinul Khadir wa dinu abaina. Mereka katakan ini agama Nabi Khidir, dan ini agama ayah-ayah kami. Nah, ini masih masyhur ya cerita ketemu Nabi Khidir, nanti dia buat keyakinan macam-macam. Ini dari masa dahulu, ada terus ya, setiap tahun seperti itu. Nah, baik. Thumma yuftun haula'il marad al-juhal anna haula'i muslimun wa la sarrahu bidzalika kullihi idza qalu la ilaha illallah subhanaka hadza buhtanun 'adzim. Ya. Sekarang saya menjelaskan. Sekarang setelah jelas masalah ini, orang-orang yang dianggap ulama itu tadi, ya, yang beliau sifatkan di sini orang-orang yang durjana lagi jahil ini, memberi fatwa bahwa orang-orang Badui yang seperti itu sifatnya itu mereka muslim, walaupun mereka menegaskan segala hal yang menunjukkan kekafirannya, ya, tetap dianggap sebagai muslim hanya karena lantaran mengucapkan apa? La ilaha illallah saja. Karena itu kata Syekh, subhanaka hadza buhtanun 'adzim. Maha suci Engkau ya Allah. Sungguh ini adalah kedustaan yang sangat besar. Iya. Baik, kemudian beliau tutup risalah ini dengan menyebut sebuah kisah. Kata beliau, wa ma ahsana ma qalahu wahidun minal bawadi lamma qadima alaina wa sami'a syai'an minal Islam. Betapa indahnya apa yang dikatakan oleh seorang dari kaum Badui tatkala dia datang kepada kami lalu mendengarkan sebagian dari keislaman. Jadi Syekh terangkan tauhid, Islam itu apa, bagaimana agama para Rasul dengan apa yang beliau telah terangkan di sini sebagiannya.
Begitu Badui ini mendengar hakikat Islam, apa yang dia katakan? Di Badui ini langsung paham dirinya. Ya, qala asyhadu annana kuffar. Yani huwa wa jami'ul bawadi. Wa asyhadu anna al-mutawwi alladhi yusammina ahlal Islam annahu kafir. Ya, kata orang ini, saya bersaksi bahwa kami dulunya adalah kafir. Maksudnya dia dan seluruh kaum Badui yang kayak begitu modelnya. Dan saya bersaksi bahwa Mutawwi ini nama untuk orang yang dipandang jago agama. Ya, Mutawwi yang ada di sana, ya, yang dipandang berpengetahuan ini, yang menyebut kami penganut Islam, saya persaksikan dia itu juga kafir, katanya. Ya, sebab ini memang tidak diucapkan oleh orang-orang yang mengenal keislaman. Baik, dan ini selesai sudah pembahasan risalah Sitta Mawadhi minas Sirah. Subhanallah, 6 pelajaran dari kisah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sirah Nabawiyah. Terdapat pelajaran-pelajaran indah. Ya, bekal akidah sangat diperlukan di masa ini. Sebab di masa ini kita banyak digoncang dengan syubhat, kerancuan-kerancuan yang kadang membuat seorang itu ragu dalam agamanya. Ya, banyak syubhat yang mengitarinya. Tapi kalau dia kembali melihat bagaimana perjalanan hidup Rasulullah, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rujukan kita, dan Allah telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi siapa yang menghendaki Allah dan hari akhirat dan banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, di sini saya akan memberikan atau menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan materi. Saya dahulukan yang terkait materi, ya. Bagaimana pandangan ulama menyikapi tokoh-tokoh liberal saat ini? Jika dilihat dari kasus Abu Talib tadi, ya, pada kisah kelima dan kisah keenam, siapa yang termasuk muslim yang fasik, munafik, dan bisa sampai ke kekafiran? Ya, ini orang-orang liberalisme, ya, itu beraneka ragam dalam mengadopsi bentuk dari kekufuran. Ada yang tegas kekufurannya, ya, seperti dia menolak ayat-ayat, menolak hadits-hadits, itu jelas. Ada orang yang terpengaruh, dia hanya pandang, oh ini orang berpikir saja, dia tidak tahu bahwa itu syubhat, karena syubhat yang diucapkan makanya oh ini orang pemikir. Ya, sebagaimana umumnya kalau dilihat pandai bicara, pandai diskusi, pandai debat, oh ini orang hebat, padahal isinya tidak ada. Kalau dilihat dari sisi agama, itu beda, ya, hukumnya. Ya, beda hukumnya. Maka kaum liberal ini ada yang mungkin dikatakan fasik, ada yang dikatakan munafik, dan ada yang dikatakan murtad. Itu beraneka ragam sesuai dengan bagaimana kedekatannya, ya, pendalamannya, dan bagaimana dia mengucapkan hal-hal yang membatalkan keislaman. Karena itu di dalam buku fikih, ya, dan juga dimasukkan dalam buku akidah, ada bab khusus dibahas tentang hukum-hukum orang yang batal keislamannya. Terangkan hal-hal yang membatalkan keislaman itu apa saja. Yang dianggap orang yang sudah mengucapkan syahadat, setelah itu tidak bisa batal keislamannya. Bisa batal kalau dia melakukan pembatal keislaman tersebut. Iya. Karena itu ini dari pembahasan yang penting juga untuk diperhatikan, dan Syekh di sini sudah mengungkap sebagiannya. Apakah ria termasuk dosa yang tidak bisa diampuni? Bagaimana tips menghindari ria ketika menjadi pemimpin? Ria terbagi dua. Ada ria ringan. Ria ringan itu hukumnya syirik asgar, syirik kecil. Amalannya tidak diterima pada hal yang dimasuki oleh ria saja. Misalnya dia sholat, tiba-tiba ada orang gitu, dia ingin dilihat, maka di sholat itu saja yang tidak diterima. Yang lainnya sepanjang dia ikhlas diterima. Dan ini disebut sebagai ria ringan, sedikit. Ini syirik asgar hukumnya. Ada ria yang kedua, hukumnya syirik akbar. Ini rianya kaum munafikin, yang seluruh keadaannya
Atau kebanyakan keadaannya dia ingin dilihat orang. Tidak sholatnya, tidak sedekahnya, tidak puasanya, apa saja dia ingin dilihat oleh orang. Karena itu dari sifat kaum munafikin disebutkan dalam Al-Quran, la ya'tuna salata illa wahum kusala, ya, yura'una an-nasa, la yadhkuruna Allah illa qalila. Mereka tidak mendatangi salat kecuali dalam keadaan malas, ingin selalu dilihat oleh manusia, ya, dan tidak berzikir kepada Allah kecuali apa? Sedikit. Jadi hati-hati di pembahasan riya ini, ya. Baik. Mohon penjelasan tentang kesahihan hadits Abu Humaid yang diriwayatkan oleh An-Nasai yang mengatakan intinya Rasulullah apabila sholat 2 rakaat duduk akhirnya tawarruk. Afwan, Anda tidak hafal haditsnya. Ini bukan hadits riwayat Nasai, ya, riwayat Al-Bukhari. Ya. Hadits Abu Humaid As-Sa'idi, idza jalasa fi raka'ataini al-ukhrayaini atau al-akhirataini, ya. Kemudian disebutkan sifat duduk tawarruk. Apabila beliau salat di 2 rakaat yang terakhir, maka beliau duduknya tawarruk. Ya. Ini dipahami oleh sebagian duduk tawarruk bukan duduk iftirash. Dan itu keliru pemahaman, ya. Sebab hadits Abu Humaid As-Sa'idi itu hadits yang panjang. Riwayat yang saya sebutkan itu tadi dipotong oleh Al-Bukhari dari riwayat yang panjang. Riwayat lengkapnya Abu Humaid As-Sa'idi menjelaskan kaifiat salat 4 rakaat. Tasyahud pertamanya duduk iftirash, tasyahud keduanya duduk apa? Duduk tawarruk. Kalau begitu hadits Abu Humaid As-Sa'idi tidak ada pendalilan untuk masalah duduk apa? Tawarruk di salat 2 rakaat. Sebab pembahasan Abu Humaid terkait dengan salat berapa rakaat? 4 rakaat. Ya, kalau mau pembahasan tentang 2 rakaat, itu ada hadits Wa'il bin Hujr, riwayat An-Nasai, riwayat Ahmad, An-Nasai dan selainnya. Kana idza jalasa fi raka'ataini nasaba rijlahu al-yumna wa jalasa 'ala al-yusra. Nabi kalau duduk di salat 2 rakaat, ya, maka beliau tancapkan kaki kanannya dan duduk di atas kaki kirinya. Ini duduk apa ini? Tawarruk atau iftirash? Ya, duduk iftirash, tasyahud pertama. Itu kalau sholat 2 rakaat. Baik. Jadi itu dari kedetailannya adalah pendalilan. Seorang kalau ambil hadits tidak cukup dia baca, oh satu hadits kalau begitu maknanya begini. Tidak. Itu panjang cara menguraikan dalil di kalangan ulama. Kalau dia ambil dari hadits, pertama haditsnya itu dikumpulkan dulu jalan-jalannya, dilihat riwayat-riwayatnya. Lengkap sudah, baru dipetik pendalilan-pendalilan dengan mengkompromikannya dengan dalil lain, menimbang dalil yang lainnya. Kalau ada dalil di seputar permasalahan. Iya. Karena itu kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh para ulama menyimpulkan masalah itu jangan dianggap masalah sepele, gampang banget menyimpulkan. Iya. Kadang ulama sudah tua umurnya, sudah beruban. Satu masalah dia masih menjawab, saya tidak punya pendapat yang kuat di dalam masalah ini. Saya tidak bisa menguatkan yang mana yang kuat. Coba bayangkan. Itu saya pernah dengar Syekh Ibnu Utsaimin ditanya tentang begitu. Beliau berucap di kaset tentang zakat madu. Kata beliau, saya tidak tahu yang kuat dalam hal ini. Saya tawakuf. Iya. Syekh bin Baz ditanya tentang yang mana lebih afdal, jadi imam atau sebagai muadzin. Kata Syekh bin Baz, wallahu a'lam. Coba bayangkan. Jelas ya? Jadi mereka itu menimbang detail, menimbangannya. Jangan sembarangan. Ya. Dan memang penuntut ilmu pemula begitu dia duduk ke guru berikan kesimpulan-kesimpulannya saja. Itu memang dari guru rahmat bagi mereka. Supaya tahu kesimpulan saya dulu. Mudah untuk dihafal, mudah diamalkan. Coba kalau setiap kali guru ditanya sebuah masalah dia uraikan panjang lebar, silam pendapat ulama, cara pendalilan. Kira-kira bisa paham orang yang mendengar? Ya. Tapi penuntut ilmu baru ini, oh rupanya gampang aja menyimpulkan. Ya. Padahal dia nggak tahu bahwa kadang satu masalah oleh si guru itu, kadang satu masalah dipelajari setahun untuk memberikan kesimpulan. Iya. Jelas ya? Maka ini dari hal-hal yang harus diketahui dari
kedetailan ilmu syar'i. Sejauh mana ketaatan kita atau birrul walidain terhadap orang tua yang masih menggantungkan jimat-jimat. Ya, sebagai anak dia harus semangat menasihati orang tuanya. Ya, orang tuanya gantung jimat-jimat bukan artinya kita suruh dia berkelahi dengan orang tuanya, lepas jimatnya. Tidak. Tapi dia ingkari perbuatan itu. Dia nasihati, wah ayahku, bahwa ini adalah hal yang membahayakan. Ini adalah kesyirikan. Iya. Dan itu syirik asghar ya. Jadi kalau dia syubhatnya di situ, ingat akar kesyirikan itu pokoknya satu. Karena ketergantungan hati kepada selain Allah. Itu akar kesyirikan. Jadi kalau kita tahu pokok dari kesyirikan, ketergantungan hati kepada selain Allah, sekarang bagaimana kita obati supaya hati ayah ini dia bergantung hanya kepada Allah. Terangkan bahwa Allah yang maha mampu segala sesuatu. Tanpa kita pasang jimat pun Allah akan mampu menolong. Rasulullah SAW dan para sahabat, ya, orang-orang yang paling mulia bersama dengan itu tidak ada yang gantung jimat-jimat. Rasulullah di sebagian peperangan terluka, tidak ada anti kebalnya. Jelas ya? Terangkan hal-hal yang dengannya supaya mereka apa? Terbuka pikiran, kemudian hatinya bergantung kepada Allah. Insya Allah akan mudah. Ya, melanjutkan nasihat di dalam hal itu. Apa definisi pantalun? Apakah celana kantor yang longgar dan di atas mata kaki termasuk tasyabbuh orang kafir karena modelnya? Ya, pantalun itu identik dengan celana yang sempit, seperti celana Levi's yang dipakai. Ya, itu yang disebut pantalun. Adapun sekadar kain, ya, celana itu bukan hal yang dicela. Ada namanya sirwal. Sirwal ya. Ya. Sirwal itu kalau pernah lihat celananya orang Pakistan, itu sirwal itu modelnya. Lebar. Bagus. Atau kalau mau mirip sirwal juga, celananya orang-orang Turki atau orang-orang Kurdistan. Itu lebar celananya. Tapi kalau dia pakai celana biasa kain, longgar, ya, ketika sujud ya, tidak menampakkan aurat, tidak membentuk aurat, itu tidak dilarang. Hanya saja kalau ingin lebih sempurna, dia tutup dengan kain di atasnya. Apakah pakai sarung atau pakai apa? Atau pakai jubah kalau dia sedang pakai jubah. Jelas ya? Baik. Dan dikatakan tasyabbuh itu kalau sebuah pakaian merupakan kekhususan orang kafir. Apakah ciri agamanya atau kekhususan kebiasaan mereka? Jelas ya? Celana panjang semua di negeri kaum muslimin orang pakai celana panjang. Ya. Jelas ya? Apa yang dikatakan mereka semuanya tasyabbuh dengan orang kafir? Ya. Orang kafir makan, kita juga apa? Makan. Kalau gitu tasyabbuh. Ya, jadi enggak semua ada kemiripan dikatakan apa? Tasyabbuh. Jadi ukurannya tasyabbuh itu kalau dia meniru kekhususan agama mereka terkait dengan agama, satu. Yang kedua terkait dengan kebiasaan, tapi kebiasaan itu hanya di tengah mereka saja. Hanya di tengah apa? Mereka. Oh, jangan ada yang berkata kalau begitu tidak apa-apa. Kita pakai trompet, di mana-mana orang tiup trompet. Tiap kali tahun baru tiup apa? Trompet. Enggak, kita katakan itu tasyabbuh. Sebab itu identik dengan agamanya siapa? Orang-orang Yahudi, ciri agamanya mereka. Dimanapun pakai trompet tidak diperbolehkan. Jelas ya? HP dulunya ini cuma dikenal di kalangan orang kafir. Iya. Jelas? Begitu dipakai oleh seluruh kaum muslimin, tidak ada lagi dikatakan tasyabbuh. Mau tasyabbuh pakai HP. Siapa yang bikin HP ini? Hah? Orang-orang kafir kan? Baik. Demikian pula dulu jas. Ya, jas itu dipakai di mana? Di kalangan orang kafir. Sekarang jas, antum ya hadirin masuk ke Yaman, lihat orang pakai jas semua. Di Saudi musim-musim dingin, yang dinginnya tidak terlalu ya mungkin sekitar 10 derajat atau semisal itu, pakai jas mereka. Ya. Ini kalau sudah terbiasa, bukan ciri kebiasaan agama mereka, sudah beredar di tengah kaum muslimin, hilang bentuk tasyabbuhnya. Jelas ya? Hilang bentuk tasyabbuhnya. Karena itu, ya, tasyabbuh ini ada kaidah-kaidah dalam menghukuminya, dalam menilainya.
Yang jelas terkait dengan pantalon itu tadi ukuran. Jadi dalam masalah ini wallahu taala alam. Baik. Segera selesai ya untuk pertemuan kita pada sesi kali ini. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.